Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, seorang pria bernama Dika bekerja sebagai karyawan di perusahaan skincare yang sedang berkembang. Namun, hidupnya jauh dari kata sukses. Gajinya pas-pasan, cicilan menumpuk, dan tuntutan gaya hidup membuatnya semakin frustrasi. Suatu malam, saat sedang nongkrong dengan temannya, ia mendengar tentang pesugihan di Gunung Kemukus. Konon, ada ritual rahasia yang bisa membuat seseorang kaya mendadak, tetapi dengan syarat yang mengerikan. Terdesak keadaan, Dika mulai mencari tahu lebih dalam. Dika pergi ke Gunung Kemukus pada malam Jumat Kliwon. Dengan membawa sesajen dan dupa, ia bertemu seorang dukun tua bernama Mbah Sura. "Kamu ingin kaya? Pilih jalannya," kata Mbah Sura dengan suara serak. Dika diberikan dua pilihan. 1. Pesugihan monyet, di mana ia akan diberi monyet gaib yang bisa menghasilkan uang setiap hari, tetapi dengan syarat ia harus memberi makan darahnya sendiri setiap malam. 2. Bank gaib, sebuah perjanjian dengan makhluk tak kasat mata yang akan mengisi rekeningnya dengan uang tak terbatas, tetapi ia harus menyerahkan nyawa seseorang setiap tahun. Dika memilih bank gaib, menganggapnya sebagai pilihan yang lebih mudah. Tak lama setelah ritual selesai, keajaiban terjadi. Rekeningnya tiba-tiba terisi miliaran rupiah. Ia segera berhenti bekerja, membeli rumah mewah, dan merintis bisnis skincare sendiri. Namun, setahun berlalu dan ia lupa dengan syarat yang harus dipenuhi. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, Dika mengalami mimpi buruk. Sosok hitam dengan mata merah mendatangi dan berbisik, "Bayar utangmu." Dika terbangun dengan tubuh menggigil. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi keesokan harinya, salah satu pegawai di bisnis skincare-nya meninggal secara misterius. Ketakutan, ia kembali ke Gunung Kemukus dan bertemu Mbah Sura. "Jika kau tidak membayar tahun depan, nyawamu yang akan diambil," kata Mbah Sura sambil tersenyum sinis. Dika mencoba melarikan diri ke luar negeri, tetapi dimanapun ia berada, suara bisikan itu terus menghantuinya. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Rekening banknya kosong, semua kekayaannya menghilang begitu saja. Bisnis skincare-nya pun bangkrut dan desas-desus mulai menyebar bahwa siapapun yang menempati rumah bekas Dika akan mendengar suara monyet menangis di tengah malam. Rumah mewah milik Dika kosong selama berbulan-bulan setelah kematiannya. Tak ada yang berani mendekat, terutama setelah desas-desus tentang suara monyet menangis di tengah malam semakin sering terdengar. Namun, setelah beberapa waktu, seorang pengusaha muda bernama Reno membeli rumah itu dengan harga murah. Ia adalah seorang investor yang percaya bahwa semua rumor tentang pesugihan hanyalah tahayul belaka. Baginya, kesempatan mendapatkan properti mewah dengan harga miring adalah peluang emas. Saat merenovasi rumah, pekerja bangunan menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding kamar utama. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh, dupa yang sudah terbakar separuh, botol kaca berisi cairan merah pekat, dan secarik kertas berisi mantra dalam aksara Jawa kuno. Di sudut ruangan terdapat sebuah patung monyet kecil dengan mata hitam mengkilap. Salah satu pekerja, seorang pria tua bernama Pak Wiryo, memperingatkan Reno untuk tidak mengganggu benda-benda tersebut. "Ini bukan barang biasa, Pak. Bisa jadi peninggalan pesugihan pemilik sebelumnya," bisik Pak Wiryo. Reno hanya tertawa. Ia justru membawa patung itu ke ruang kerjanya sebagai dekorasi. Beberapa hari setelah pindah ke rumah itu, Reno mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki kecil di lantai atas, meskipun ia tinggal sendirian. Sesekali, ia mencium bau anyir yang menyengat di kamarnya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Reno terbangun karena suara ketukan di pintu kamarnya. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu perlahan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh ke belakang, patung monyet yang ada di mejanya telah bergeser. Kini,
patung itu menghadap langsung ke tempat tidurnya. Ketakutan, Reno mulai mencari tahu tentang pemilik rumah sebelumnya dan mendengar tentang kematian misterius Dika. Ia pun mendatangi seorang paranormal yang dikenalnya Mbah Sura. Saat melihat wajah Reno, Mbah Sura hanya tersenyum tipis. "Kamu sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu," katanya. Reno mengerutkan dahi. "Maksud Mbah?" "Dika meninggalkan warisan kutukan. Bang Gaib masih menagih. Dan sekarang kau yang harus membayarnya." Reno merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lampu di ruangan itu berkelip-kelip dan suara bisikan mulai terdengar dari sudut gelap ruangan. "Bayar utangmu atau gantikan tempatnya." Reno mundur selangkah, napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah Mbah Sura, berharap pria tua itu memiliki jawaban. Tapi Mbah Sura hanya menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah menunggu reaksinya. "Apa maksudnya aku harus membayar? Aku tidak pernah membuat perjanjian dengan Bang Gaib," sergah Reno. Suaranya bergetar. Mbah Sura menghela napas panjang. "Kamu mengambil rumahnya. Kamu membawa patung itu. Kamu meneruskan jejaknya. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menganggapmu penerus Dika." Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Reno menoleh dan melihat sesosok bayangan hitam berjongkok di sana. Matanya merah menyala, wajahnya samar-samar menyerupai manusia, tapi dengan gerakan yang tidak wajar, seperti seekor monyet yang sedang menatap mangsanya. "Kamu, penerus hutang." Suara itu berbisik lirih, namun jelas terdengar di telinga Reno. Reno merasakan tubuhnya melemas. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Patung monyet di rumahnya. Apakah itu sumber kutukannya? Setelah keluar dari rumah Mbah Sura, Reno memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ia bertekad akan membuang patung itu jauh-jauh. Namun, begitu ia membuka pintu rumah, bau anyir yang menusuk langsung menyambutnya. Jantungnya berdegup kencang. Ruangan yang sebelumnya rapi kini berantakan. Barang-barang jatuh berserakan, lampu redup berkedip-kedip, dan suara cekikikan halus terdengar dari tangga menuju lantai 2. Dengan tangan gemetar, Reno melangkah ke ruang kerja. Patung monyet itu masih ada di atas meja, tapi ada yang berbeda. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam. Dalam kegelapan, suara bisikan memenuhi ruangan. 1 tahun, waktumu hampir habis. Reno mundur perlahan, napasnya tersengal. Suara bisikan semakin jelas, bercampur dengan suara cakaran di lantai kayu. Ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Dengan tangan gemetar, Reno merogoh ponselnya, menyalakan senter. Cahaya lemah menerangi ruangan, tapi justru membuat sesuatu di pojokan terlihat lebih jelas. Namun kali ini, ia berdiri, lebih tinggi dari sebelumnya. Bentuknya tidak lagi menyerupai monyet kecil, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih menyeramkan. Matanya bersinar merah, tubuhnya kurus, dengan tangan panjang, menjuntai hampir menyentuh lantai. 1 tahun, bisik sosok itu lagi. Reno membalikkan badan dan berlari keluar dari ruangan. Tapi langkahnya terhenti saat pintu tertutup dengan sendirinya. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah dingin. Dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menekan. Brak! Patung monyet di meja tiba-tiba jatuh ke lantai dan retak. Dari celahnya, sesuatu merayap keluar. Seekor monyet kecil dengan bulu hitam pekat dan mata merah menyala. Monyet itu menatap Reno sambil mengeluarkan suara cekikikan mengerikan. Ia melompat ke atas meja, menatap Reno dengan tatapan kosong, lalu berbicara dengan suara parau. "Bayar utangmu, atau aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga." Di tengah kepanikannya, Reno mengingat perkataan Mbah Sura. "Kamu meneruskan jejaknya. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menganggapmu penerus Dika. Jadi ini bukan hanya soal rumah itu, tapi soal kutukan yang diwariskan." Reno mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk bebas?" Monyet kecil itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam.
Temukan penggantimu. Reno merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Temukan pengganti? Apa maksudnya? Monyet kecil itu melompat ke bahunya, berbisik di telinganya dengan suara parau. Sama seperti kau menggantikan Dika. Kini, kau harus menemukan seseorang yang bisa menggantikanmu. Reno merasa mual. Jika benar ini adalah syarat untuk bebas, itu berarti seseorang harus menerima kutukan ini. Selama berhari-hari, Reno dihantui oleh bisikan-bisikan yang memaksanya mencari pengganti. Setiap kali ia mencoba melawan, benda-benda di rumahnya bergerak sendiri. Bayangan hitam terus mengikutinya, dan suara cekikikan itu tak pernah berhenti. Suatu malam, ia tidak tahan lagi. Ia teringat salah satu temannya, Arya, seorang pria serakah yang selalu mencari cara untuk cepat kaya. Jika aku harus memilih, kenapa bukan dia? Pikirnya. Reno mengundang Arya ke rumahnya dengan alasan ingin berbagi rahasia kesuksesan. Begitu Arya tiba, Reno mulai membujuknya tentang jalan pintas menuju kekayaan. Ia menunjukkan patung monyet itu, menceritakan kisah pesugihan, tapi membungkusnya dengan janji-janji manis. Arya, yang selalu tergoda oleh uang, akhirnya setuju. Dengan senyum tipis, Reno menyerahkan patung monyet itu kepadanya. Begitu tangan Arya menyentuhnya, angin dingin berhembus, dan suara bisikan di telinga Reno menghilang. Monyet kecil itu kini berpindah ke bahu Arya, berbisik dengan suara penuh kegembiraan. "Selamat datang." Reno tak menunggu lebih lama. Ia segera keluar dari rumah, meninggalkan Arya sendirian di dalam. Beberapa minggu kemudian, Reno merasa hidupnya kembali normal. Bisikan itu hilang, rumahnya terasa tenang, dan ia bisa tidur nyenyak. Namun, di suatu malam Jumat Kliwon, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Begitu diangkat, ia mendengar suara cekikikan kecil yang sudah sangat ia kenal. "Kau pikir ini sudah berakhir?" Jantung Reno berhenti sejenak. Ia menoleh ke jendela, dan di sana, dalam pantulan kaca, ia melihat sosok monyet kecil dengan mata merah menyala, tersenyum kepadanya. Kutukan itu tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton cerita mistis kali ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel Pekon Mistis terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah horor yang mencekam. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya. Hati-hati, karena misteri bisa ada di sekitarmu.